Kedatangan Jepang membawa perubahan dalam kehidupan politik dan pergerakan di Indonesia. Pemerintah militer Jepang melarang seluruh organisasi politik yang sebelumnya ada di era Hindia Belanda. Agus Salim yang dikenal sebagai tokoh kritis di masa Hindia Belanda, kemudian direkrut Jepang sebagai pegawai senior di Shumubu, semacam kantor urusan agama di bawah pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Agus Salim bertugas sebagai penerjemah buku agama Islam dan mengajarkan agama Islam di sejumlah perguruan tinggi Islam di Indonesia. Peran penting Agus Salim di masa pendudukan Jepang ini adalah dengan menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Ia bahkan masuk sebagai panitia 9, tim kecil perumusan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Keahlian bahasa yang dimiliki Agus Salim juga membuat dirinya memiliki peran penting menjadi penghalus bahasa dalam penyusunan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia tidak membuat perjuangan anak bangsa berhenti. Sebaliknya, seluruh rakyat Indonesia berjuang habis-habisan melawan Belanda yang datang dan mau menjajah negeri ini lagi. Perjuangan bersenjata dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, perjuangan diplomatik tidak kalah penting untuk menjaga eksistensi dan kedaulatan bangsa. Agus Salim dengan kemampuan berbahasa dan diplomasinya mendapat mandat besar dari pemerintahan baru Indonesia. Ia dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri dalam beberapa kabinet pemerintahan awal Indonesia. Agus Salim juga menjadi penasehat tim perundingan dan diplomasi Indonesia di dalam maupun luar negeri. Beberapa misi diplomatik luar negeri menghasilkan kesepakatan dan janji untuk saling mendukung di antara sesama negara-negara yang sedang berjuang melepaskan diri dari penjajahan, antara lain India dan Pakistan. Manuver diplomasi Republik Indonesia membuat Belanda kalap. Mereka kemudian melakukan operasi militer yang dikenal dengan agresi militer Belanda pertama. Serangan militer Belanda justru membuat Indonesia semakin menggencarkan misi diplomasi di kancah dunia. Agus Salim selaku Menteri Luar Negeri memimpin delegasi Indonesia ke Timur Tengah. Berkat kepiawaiannya berbahasa Arab dan adab Islam yang mengesankan dari Agus Salim, Indonesia berhasil memperoleh pengakuan formal dan dukungan moral kemerdekaan dari negara-negara Arab. Pada 23 Maret 1947, Mesir menjadi negara pertama yang mengakui secara de jure Republik Indonesia. Langkah itu diikuti negara-negara Arab lainnya seperti Lebanon, Suriah, Irak, Arab Saudi, dan Yaman. Langkah tim diplomasi Indonesia berlanjut ke sidang Dewan Keamanan PBB pada 14 Agustus 1947. Tim diplomasi Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir, didampingi Agus Salim, Sumitro Joyo Hadikusumo, Sujatmoko, dan Charles Tanbu. Langkah diplomasi inilah yang menjadi jalan penting bagi pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda 2 tahun kemudian melalui konferensi meja bundar. Dilihat oleh generasi yang lebih muda sebagai guru yang bisa memahami apa keinginan, dan dia tidak pernah mengajari harus begini harus begitu,
tapi lebih dulu memberi kesempatan bagi anak muda untuk berbuat sampai kalau kesalahan baru diberitahu. Dan ini semua yang pernah merasakan didikan Haji Agus Salim mengatakan yang sama, baik Pak Rum, Muhammad Rum, baik Pak Natsir. Jadi Salim lebih banyak bersifat memberikan kesempatan bagi anak muda untuk berkembang. Tokoh Muslim berikutnya dari ranah Minang yang memiliki peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia adalah Muhammad Natsir. Muhammad Natsir lahir di Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Solok, Sumatera Barat pada 17 Juli 1908. Natsir menempuh masa pendidikan di era yang penuh dengan semangat kebangkitan nasional. Ia tidak ketinggalan ikut terlibat dengan organisasi-organisasi politik pemuda masa itu. Pertama-tama, ia bergabung dengan Young Islamiyatan Bond atau JIB dan Young Sumatrani Bond atau JSB. Natsir kemudian melanjutkan studi ke Bandung, yakni di Algemene Middelbare School atau AMS. Disinilah cakrawala pemikirannya tentang agama dan nasionalisme berkembang pesat. Ia berhubungan baik dan kerap bertukar pikiran dengan tokoh-tokoh Islam terkemuka seperti Agus Salim, sesama rantau dari ranah Minang. Nama Natsir menjadi semakin dikenal saat dia bergabung dengan Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI pada masa pendudukan Jepang. MIAI adalah badan federasi partai dan ormas Islam yang dibentuk Kiai Haji Hashim Asy'ari pada September 1937. Organisasi ini adalah cikal bakal organisasi politik Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASYUMI yang bertujuan menyatukan seluruh umat Islam Indonesia dan menghindari konflik antar umat beragama. Natsir menjadikan MASYUMI sebagai rumah bagi ideologinya. Pada tahun 1946 hingga 1949, dia diangkat sebagai Menteri Penerangan mewakili Partai MASYUMI. Pada tahun 1949, Natsir terpilih menjadi Ketua Umum MASYUMI. Pada masa inilah konflik antara Natsir dan Soekarno memanas. Berawal dari peristiwa bom Cikini yang mengancam jiwa anak-anak Soekarno pada 30 November 1957, MASYUMI yang saat itu menjadi partai besar dan berseberangan dengan Soekarno menjadi tertuduh. Tahun 1960, Soekarno membubarkan MASYUMI dengan tuduhan MASYUMI bersekutu dengan gerakan pemberontak, yaitu Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI Sumatera Barat. Natsir pun ikut pula menjadi tertuduh. Karena situasi Jakarta sudah sedemikian rupa dan kelihatan daerah sudah bergolak ya, antara dipimpin oleh pimpinan militer daerah. Nah, Pak Natsir dengan teman-teman merasa berkewajiban untuk meredam itu, jangan sampai ada pemisahan daerah, memisahkan diri. Karena Pak Natsir yang memutuskan NKRI, masa Pak Natsir akan memisahkan lagi kan?